Daniel? Oke. Ya, ini di sini untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Mungkin kita dalam berkomunikasi beda sama orang komunikasi ya. Anak teknik pasti kalau berkomunikasi pengennya ya udah selesai gitu ya. Pasti beda gitu ya sama orang komunikasi, mungkin orang ekonomi mungkin gitu ya. Jadi beda ya, stylenya juga pun beda gitu dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi bagaimana sih kita berkomunikasi dalam suatu organisasi? Mungkin di sini sebagai manusia beda-beda ya. Mungkin ada yang diam, lebih banyak diam. Mungkin ada yang emang banyak omong gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tergantung dari biasanya diri kita gitu ya. Walaupun dulu misalnya kita diam gitu ya. Mungkin zaman sekolah atau pendiam. Mungkin setelah aktif kita ya, mungkin setelah kuliah atau mungkin SMA, kita aktif dalam organisasi, itu pasti komunikasi akan terlatih gitu ya. Jadi komunikasi itu kan akan terlatih gitu ya. Jadi mungkin dia lebih banyak bicara gitu ya. Nah, kenapa? Makanya biasanya emang komunikasi anak teknik itu beda gitu ya. Jadi dalam dia biasanya lebih cenderung langsung to the point gitu ya. Jadi nggak bertele-tele. Kalau orang komunikasi, mungkin anak manajemen yang marketing dan sebagainya, mesti omongannya lebih banyak. Kita 5 menit, dia bisa 30 menit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi? Hubungan komunikasi dengan organisasi ini. Ya. Jadi di sini hubungan komunikasi yang baik ya antara manajemen yang satu dengan manajer yang satu dengan manajer yang lain. Manajemennya satu dengan manajer yang lain ya. Jadi bagaimana sih kalau kita dalam kerja kita punya komunikasi yang baik ya antara pimpinan kita, antar bawahan kita, mungkin yang lebih bawah dari kita ya. Jadi antara manajer dengan karyawan ya, misalnya ya, antara karyawan satu dengan karyawan lain. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi yang apa yang kita tetapkan gitu ya. Jadi di sini makanya kenapa suatu komunikasi harus dijaga gitu ya. Jadi susah kita menjaga komunikasi. Kadang kita salah ngomong aja ya, apalagi orangnya perasa banget gitu ya, padahal kita bercanda tapi ternyata dianggap serius. Nah, seperti itu. Jadi di sini makanya di sini kita bahas adalah hubungan komunikasi suatu organisasi itu adalah hubungan suatu komunikasi yang baik ya antara manajemen yang satu dengan manajemen yang lain, yaitu misalnya dengan manajer dengan karyawan satu dengan karyawan lain, dan untuk mencapai tujuan bersama ya, itu adalah pengertian dari hubungan komunikasi ini. Nah, di sini hubungan komunikasi itu adalah merupakan peran dari manajerial gitu ya. Jadi peran antar pribadi gitu ya. Misalnya ini tokoh figur ya, ada figurnya, figur pimpinan gitu ya. Pasti manajer di atas kita gitu ya, pimpinan kita, pasti kita akan komunikasi kita lebih hormat gitu ya. Sebagai penghubung. Jadi ya kita akan komunikasinya misalnya kita akan lebih menghormati dia, beda kita komunikasi dengan teman gitu ya, beda komunikasi dengan bawahan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada peran juga secara informasional, jadi sebagai monitoring gitu ya. Kita berkomunikasi berperannya untuk informasi gitu ya. Jadi bisa setelah monitoring atau menyebar informasi atau sebagai kita sebagai juru bicara gitu ya. Jadi misalnya meeting aja ya, kita meeting gitu ya,
kita ditanya peran kita gitu ya, misalnya pasti kita harus ngomong gitu ya dalam sebuah, misalnya di kantor gitu ya. Jadi kita misalnya disuruh melaporkan suatu informasi bulanan gitu ya. Jadi ya kita harus bisa berbicara dengan baik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berperan juga untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi bisa untuk memecahkan masalah sebagai usaha dan mengalokasikan sumber daya atau nego saat ini. Ini adalah hubungan komunikasi sebagai peran manajerial. Nah, di sini ada dua fungsi komunikasi dalam organisasi. Ya, jadi komunikasi ini memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi. Ya, nah makanya kenapa kita harus sering komunikasi dalam organisasi ini ya. Misalnya kita ingin membangun suatu proyek gitu ya, proyek baru. Nah, ingin mendesain suatu proyek baru, produk baru dan sebagainya. Nah, ini komunikasi dalam organisasi itu harus saling informasi itu harus saling tukar informasi gitu ya. Jadi kamu sampai mana gitu ya, dan seperti itu. Jadi jangan sampai kita putus komunikasi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk saling bertukar informasi. Nah, selain itu komunikasi juga menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Nah, misalnya ternyata kita beda departemen misalnya, ya, tapi kita masih saling berhubungan, gitu ya, saling berhubungan dengan proyek itu. Nah, itu kita terpisah kan, terpisah. Organisasinya juga terpisah, misalnya departemen di PPIC misalnya ya, sama departemen misalnya marketing gitu ya. Itu walaupun kita terpisah, tapi jadi tetap harus berkomunikasi gitu ya. Jadi makanya komunikasi ini sangat membantu walaupun organisasinya terpisah gitu ya. Nah, selain itu komunikasi juga pertukaran informasi. Nah, kegiatan pertukaran untuk informasi ini dalam hubungan komunikasi ini adalah menetapkan tujuan. Gitu ya. Jadi tujuan kita terlebih dahulu. Organisasi kita tujuannya apa? Kita berkomunikasi ya. Membuat dan melaksanakan keputusan, gitu ya. Mengukur prestasi kerja, ya. Jadi seorang pimpinan, gitu ya. Dia ingin mengukur prestasi kerja misalnya. Bisa juga dilihat dari bagaimana cara kita berkomunikasi, gitu ya. Bagaimana cara kita memimpin misalnya bawahan kita, gitu ya. Nah, itu bisa juga untuk mengukur prestasi kerja, gitu ya. Merekrut dan mengembangkan staf, ya. Ada pelayan pelanggan. Nah, ini apalagi kalau pelayan pelanggan ini ya. Jadi ini harus saling komunikasinya harus baik, gitu ya. Negosiasi masuk, memproduksi produk, berinteraksi dengan peraturan yang ada. Nah, ini adalah semua kegiatan-kegiatan dalam pertukaran informasi. Jadi kita tidak bisa tanpa komunikasi. Mungkin sekarang komunikasi lebih mudah ya, karena sudah ada HP misalnya ya. Pun sekarang kita mau melihat di sana burung ngapain, kita bisa video call. Nah, sekarang mungkin komunikasi mudah gitu ya, apalagi sekarang gitu ya, kita nggak bisa bertatap muka gitu ya, bisa secara virtual. Nah, seperti itu. Jadi tetap komunikasi harus terjaga gitu ya. Nah, pola komunikasi di sini ada saluran komunikasi formal. Ya, jadi komunikasi dari atas ke bawah. Maksudnya apa komunikasi dari atas ke bawah? Jadi di sini merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki, ya, hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Ya, misalnya, jadi dari komunikasi ini dari mengalir ke bawah, yaitu dari atasan ke bawahan.
Ya, jadi dari atas ke bawah. Ya, jadi komunikasi yang mengalir dari manajer, misalnya dari manajer ke karyawan, itu adalah salah satu saluran komunikasi formal, gitu ya. Jadi misalnya manajer ingin berkomunikasi dengan para karyawannya, misalnya ingin mengadakan bagaimana kelangsungan proyek kita dan sebagainya. Nah, itu adalah dari atas ke bawah, ya. Jadi biasanya menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin dan mengendalikan berbagai kegiatan, ya, dari level bawah, gitu ya. Jadi ini biasanya dari atasan ke bawahan. Nah, itu komunikasi dari atas ke bawah. Kalau dari komunikasi dari bawah ke atas, gitu ya. Jadi ada saluran komunikasi formal itu ada dari atas ke bawah dan ada dari bawah ke atas. Nah, ini merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat tinggi. Ya, jadi yaitu komunikasinya mengalir ke atas, ya, dan misalnya dari karyawan ke manajernya. Nah, seperti itu. Jadi pasti ini lebih hati-hati ya. Jadi biasanya lebih seorang karyawan mau harus komunikasi dengan manajernya, misalnya harus melaporkan misalnya kelanjutan proyek misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dia komunikasinya harus baik, gitu ya. Nah, selain itu juga ada saluran komunikasi formal, yaitu komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian, gitu ya, antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Jadi bagian yang memiliki posisi sejajar, ya. Misalnya apa ini? Komunikasi yang terjadi antara bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat. Bisa membantu saya, misalnya komunikasi antara siapa? Izin menjawab, Bu. Ini dari Nur Safina. Untuk yang komunikasi yang sejajar, contohnya antar manajer, atau juga bisa antar operator, juga bisa antar supervisor atau chief-nya, atau antar QC, seperti itu, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi dia komunikasi antar sejajar, misalnya kan mesti ada manajernya beda-beda ya. Jadi mereka sejajar, biasanya manajer semua departemen ya, supervisor semua departemen gitu ya. Misalnya, nah karyawan sama karyawan, jadi sederajat gitu ya. Jadi komunikasi misalnya terjadi antara semua karyawan di tingkatan organisasi yang sama. Gitu ya. Jadi ini adalah komunikasi horizontal. Biasanya tujuannya untuk melakukan persuasi, ya, mempengaruhi dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan. Ya, jadi emang kita misalnya antar karyawan aja deh, ya. Jadi antar karyawan kita juga biasanya kita melakukan komunikasi, gitu ya. Jadi komunikasi biasanya lebih santai, gitu ya. Kalau antar sederajat biasanya lebih santai, jadi tidak terlalu formal banget, gitu ya. Mungkin lebih santai, gitu ya. Walaupun kita juga harus saling menghormati, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga komunikasi diagonal, ya, tadi horizontal, sekarang diagonal. Itu komunikasi yang melibatkan antara dua tingkat, gitu ya. Jadi dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Ya, nah di sini komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkat organisasi. Ya, ada di sini. Ini biasanya komunikasi antara pemasaran dengan bagian produksi misalnya. Jadi dia beda gitu ya. Jadi walaupun sesama manajer, tapi dia misalnya ya tadi sama gitu ya, tapi dia menyebabkan dua tingkat atau level yang berbeda, manajer pemasaran dengan bagian produksi, misalnya karyawannya, ya. Nah, antara produksi dengan bagian promosi, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah komunikasi diagonal. Jadi dia melibatkan dua tingkat organisasi yang berbeda, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ada juga saluran informasi informal, ya. Jadi formal, sekarang informal. Nah, ini komunikasi yang cenderung luas, gitu ya. Jadi
fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi saat-saat istirahat kerja. Seperti kita lah, gitu ya. Nah, misalnya kalian sama teman-teman gitu ya, itu misalnya baru ngopi-ngopi gitu ya di kafe, pasti itu lebih santai komunikasinya ya, jadi tidak terlalu walaupun kita di kantor gitu ya, di kantor menghormati manajer kita gitu ya. Tapi kalau sudah di luar misalnya, kita diajak jalan nih gitu ya, diajak jalan sama tapi mesti komunikasinya juga beda gitu ya. Jadi lebih santai gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi ya tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat dan kedudukan, jabatan sehingga dapat berkomunikasi secara luas. Ya, nah misalnya mungkin kalian saya gitu ya, mungkin komunikasi misalnya di kampus, ya kampus. Nah, mungkin agak lebih formal kalau di kampus gitu ya. Nah, setelah di luar gitu ya, misalnya di luar nih kita makan di luar gitu ya, sama mahasiswa, pasti komunikasinya juga bisa santai gitu ya, lebih santai gitu ya. Jadi seperti itu misalnya ya kalian misalnya dia tanpa memandang gitu ya, tanpa kan misalnya ya kita bisa kayak teman gitu ya, seperti itu. Mungkin itu mungkin kalau di hanya misalnya dia ternyata lebih tua gitu ya, lebih tua gitu. Itu mungkin agak mati gitu ya. Tapi kalau misalnya ya kita bisa menyatu, misalnya seperti sekarang beda ya, mahasiswa sekarang sama mahasiswa saya zaman kuliah itu beda gitu ya. Kalau dulu saya sama dosen misalnya, dulu itu saya benar-benar mau bimbingan aja, aduh berani enggak ya, sibuk enggak ya, seperti itu. Jadi kayak mikirnya itu sampai berkali gitu ya, ini mau, apalagi kalau pembimbing kita adalah misalnya wakil rektor gitu ya, dekan dan sebagainya, itu sudah orang-orang sibuk gitu ya. Nah itu kita memikir mungkin kita mau berkomunikasi aja, sibuk ya masih mikir-mikir seperti itu. Nah mungkin mahasiswa sekarang juga beda sekarang ya, lebih santai gitu ya. Nah kadang seperti ini, komunikasi ada sih saya menemukan gitu ya, komunikasi mahasiswa gitu, saya tahu gitu, oh mahasiswa ini seperti ini gitu ya dalam berkomunikasi. Yang pasti kalau dia tahu gitu ya cara berkomunikasi yang baik, oh ini komunikasinya nggak begitu baik gitu ya. Nah seperti itu, jadi kita sudah tahu gitu ya. Nah itu jadi beda ya formal dan informal. Mungkin kalau informal kita lihat aja nanti misalnya kalian ngajak makan saya gitu ya, ngajak makan saya di kantin aja deh, pasti kayak gitu ya. Dulu kalau saya mahasiswa yang dulu gitu ya, itu antara dosen sama mahasiswa itu nggak kelihatan itu mana dosennya, mana mahasiswanya gitu ya. Jadi kita tuh kalau siapa yang dulu-dulu itu ya karena sering tatap muka mungkin kali, jadi lebih akrab gitu ya. Jadi mau komunikasi juga nggak canggung. Nah beda sama sekarang mungkin karena jarang ketemu juga ya, jadi komunikasi juga tidak lancar. Nah beginilah bedanya gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara mengelola komunikasi gitu ya. Jadi penanganan pesan-pesan rutin ini ya, mengurangi jumlah pesan gitu ya, jangan terlalu banyak pesan gitu ya, instruksi yang jelas gitu ya. Nah mendelegasikan tanggung jawab dan melatih petugas, ini adalah penanganan cara mengelola komunikasi gitu ya. Jangan harus jelas gitu ya, tanggung jawabnya juga gitu ya. Jadi dalam berkomunikasi misalnya jangan terlalu banyak mengandung kamu harus begini gitu deh.
Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya kalau berkomunikasi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang penanganan krisis komunikasi. Ini sekarang banyak sekali krisis komunikasi gitu. Nah, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam menangani krisis ini gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menangani krisis komunikasi ya. Jadi kita harus tim gitu ya. Nah, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Ya, jadi misal ada kesalahpahaman, ya itu banyak terjadi gitu ya. Kesalahpahaman cuma apa namanya, misalnya ternyata apa namanya tidak sesuai ya. Kita misalnya saya begini gitu ya. Sejak itu, nah kadang tidak sesuai dengan kita, ya pendapat kita tidak sesuai, itu bisa menjadi krisis komunikasi gitu ya. Jadi bisa terjadi malah menjadi gimana ya, musuhan gitu ya. Padahal itu karena salah apa namanya komunikasi kita ya mungkin terlalu dimasukkan ke hati, terlalu punya perasaan, terlalu gitu dah gitu ya, seperti itu. Jadi itu, nah makanya agar tidak terjadi krisis komunikasi ini, nah ini sebelum terjadi gitu ya, jadi di manajemen puncak ini harus segera bertindak. Gitu. Nah, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi. Ya, jadi jangan sampai salah, jangan sampai apa namanya salah informasi gitu ya. Nah, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera minta maaf, gitu ya. Nah, sama kalian pun juga seperti itu. Jadi, misalnya saya salah, gitu ya. Ternyata saya yang salah, ya sudah, nggak apa-apa, segera minta maaf, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, bila terjadi komunikasi ini, gitu ya, sudah ceritakan aja semuanya. Oh begini dari A sampai Z, nggak usah ditutup-tutupi, gitu ya. Nah itu, nah tunjukkan keseriusan perusahaan, bukan saja dalam pernyataan, tetapi juga tindakan nyata, gitu ya. Jadi harus ya, mungkin kita harus bertindak, gitu ya. Tindakan kita harus jangan hanya apa namanya pernyataan aja gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus serius gitu ya dalam komunikasi ini gitu ya. Nah komunikasi dalam kelompok. Nah ini lebih sulit gitu ya. Apalagi kita berhubungan dengan orang banyak. Nah ini adalah bisa memperbaiki kinerja dalam tim. Nah anggota tim mempunyai nilai yang sama gitu ya. Mempunyai nilai yang sama dan secara kolektif bertanggung jawab terhadap mereka, gitu ya. Jadi semua anggota tim itu bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya mungkin juga harus apa namanya beda-beda. Jadi setiap kita berorganisasi pasti kita mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Kan kemarin sudah dibikin ya, sudah tahu bagaimana organisasi itu, bagaimana struktur organisasi, pasti dalam struktur itu kita mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, biar menyatukan dengan tanggung jawab yang berbeda-beda tadi, gitu ya. Jadi kita harus secara kolektif ini, gitu ya. Jadi komunikasi dan struktur organisasi, jadi harus baik, gitu ya. Jadi bagaimana sih kinerja kita harus tetap baik. Jadi harus mempunyai tanggung jawab yang sudah diberikan gitu ya. Nah, untuk memperbaiki kinerja dalam tim harus diketahui kelebihan dan kelemahan tim. Ya, jadi sebagai pimpinan gitu ya. Jadi sebagai pimpinan itu harus selalu bagaimana sih tim kinerja kita itu harus solid gitu ya. Jadi kita tahu kelebihan dan kelemahan tim. Kita nggak tahu ya kelebihan dan kelemahan tim kita itu apa. Jadi kita harus selalu memperbaiki kinerja gitu ya. Jadi harus bagaimana kinerja dalam tim itu tetap bekerja gitu ya sesuai dengan tujuan yang akan kita capai gitu ya. Nah seperti itu.
Nah, kelebihan tim. Nah, tim yang sukses akan memberikan keunggulan. Nah, biasanya dia meningkatkan informasi dan pengetahuan. Jadi semua dia ingin menambah semua informasi dan pengetahuan gitu ya, yang ada gitu ya ada. Meningkatkan keanekaragaman pandangan, gitu ya, bagaimana pandangan kita gitu ya. Misalnya kita ingin membuat suatu produk baru, gitu ya. Jadi setiap tim gitu ya, tim kita, bagaimana pandangan kalian? Ini bagaimana bentuk produknya, ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kalau apa namanya produk ini nanti ternyata tidak sukses di pasaran, gitu ya. Nah, seperti itu biasanya pandangan-pandangan kita itu berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan pandangan-pandangan itu, gitu ya, seperti itu. Nah, meningkat penerimaan dan atas sebuah solusi. Jadi ya, kita harus setelah kita pasti misalnya ada masalah gitu, kita ingin buat solusi yang bagaimana sih biar masalah ini selesai dan bagaimana kita bisa meningkatkan menerima solusi yang sudah disepakati gitu ya. Nah, tingkat kinerja lebih tinggi ini ya. Ini akan biasanya dia tim yang sukses kan tingkat kinerjanya lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kelemahan tim. Nah, tim yang tidak sukses hanya membuang waktu dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih rendah. Ya, karena apa? Gitu ya. Dia hanya misalnya ingin membuat satu keputusan aja sampai berhari-hari gitu ya. Sampai sampai 2 hari nggak selesai untuk membuat keputusan. Nah, ini akan hanya membuang waktu aja kan. Nah, seperti itu. Jadi suatu kelemahan tim. Nah, makanya tim itu perlu menghindari dampak negatif dari tekanan sejawat, gitu ya. Ya, jadi teman kita, teman sejawat, gitu ya. Jadi pasti misalnya kita dalam misalnya sesama karyawan lah, gitu ya. Nah, pasti ada tekanan juga, gitu ya. Pasti kita ada yang tidak kita sukai, misalnya dari teman kita. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena pemikiran kelompok. Jadi itu harus juga dihindari, gitu ya. Jadi agenda-agenda tersembunyi, ya, free rider dan biaya. Nah, ini adalah tim ini perlu dihindari. Ini semua harus dihindari, gitu ya. Nah, sekarang misalnya ini siapa ya? Dan suara ya. Nah, sekarang komunikasi dalam organisasi, rapat misalnya ini. Meeting gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ya. Tempat komunikasi yang paling utama yang dilaksanakan di ruang konferensi informal melalui internet ya, sebagai rapat virtual misalnya seperti ini gitu ya. Ini misalnya perkuliahan yang dulu sebenarnya lebih enak kalau misalnya rapat. Lebih enak secara virtual atau langsung? Ada yang sudah bekerja, lebih enak mana? Misalnya dulu kalian terkena WFH. Yang udah bekerja? Mungkin yang sedang bekerja lagi bekerja, Bu. Jadi lagi bekerja. Oke. Mana, Kak? Kuliah aja deh. Kalian lebih enak mana? Seperti masanya di sini belum pernah ada yang tatap muka ya. Belum ada tatap muka ya, belum pernah mengalami tatap muka ya. Oke. Sudah, Bu, yang jadi, ada jenjang. Sudah? Ada yang sudah pernah tatap muka? Sudah, Bu. Belum. Dulu. Sebelum yang ada sudah. Jenjang. Yang mahasiswa ada jenjang gitu. Dulu sebelumnya, di kampus sebelumnya. Oh, sudah. Oke. Kalau Mas Dani belum pernah ya? Belum, Bu. Belum. Semoga ini
baru mau kemarin kita meetingkan gitu ya, kita rapatkan, ini kita aja pusing gitu ya, kita aja pusing gitu ya, nanti gimana gitu ya. Jadi ya mungkin yang reguler pada minta apa namanya tatap muka gitu ya, yang karyawan tetap minta secara virtual gitu ya. Jadi mungkin ya udah misalnya gitu ya, tatap muka misalnya ini udah mulai dibicarakan ya. Jadi mungkin seperti tahun depan gitu ya, semester depan mungkin ya misalnya yang reguler lah, seperti punya Mas Daniel, nanti ada pertukaran mahasiswa gitu ya, misalnya pertukaran mahasiswa. Jadi ini baru kalau untuk semester ini kita belum gitu ya. Jadi semester depan mungkin kalian yang reguler mungkin nanti suatu saat akan dikirim kuliah di tempat lain gitu ya, Jadi tapi dengan tatap muka gitu ya, bukan secara virtual gitu ya. Jadi emang sebenarnya komunikasi lebih enak. Kalian komunikasi lebih enak berhadapan langsung apa misalnya kalian ngobrol sama teman, lebih enak langsung atau misalnya cuma bayar telepon? Enak langsung apa bayar telepon? Enak langsung, Bu. Enak langsung ya. Nah, pasti enak langsung gitu ya. Orang misalnya bimbingan skripsi aja deh. Bimbingan skripsi susah, Bu, saya memahami gitu ya. Biasanya kalau cuma lewat telepon nggak bisa. Biasanya kalau ada yang bimbingan gitu ya, ke kampus bawa laptop, udah yang dia bagaimana kalau nggak tahu gitu ya, nggak tahu ini bagaimana masalah ini gitu ya. Nah seperti itu lebih enak komunikasi itu lebih enak langsung gitu ya daripada secara virtual gitu ya. Nah ini adalah misalnya kita rapat aja ya, kita biasanya emang rapat secara virtual tapi ya cuma kok kurang masalah nggak kurang gimana sih, nggak selesai gitu ya. Nah makanya biasanya emang lebih enak langsung gitu ya komunikasi ini ya. Nah ini misalnya rapat aja, jadi komunikasi yang dilaksanakan di ruang conference ya, informal atau melalui internet. Nah untuk membuat rapat lebih produktif, nah ada 4 tugas untuk persiapannya, yaitu putuskan tujuan rapat. Ya, kita ingin misalnya yang suka sering ini ya, suka cuma meeting gitu ya, pasti tujuan dulu. Tujuannya apa sih gitu ya? Saya mengadakan rapat ini gitu ya. Jadi udah punya planning gitu ya, plan dulu ya. Pilih partisipasi yang ikut rapat. Jadi rapat itu misalnya kita ingin mengadakan persiapan peluncuran produk baru. Jadi dia hanya tertentu aja yang dipilih ya. Misalnya bagian perancangan produknya ya, misalnya bagian marketingnya ya, terus bagian produksinya. Nah seperti itu. Jadi mungkin dipilih ya, pilihan, jadi pilih partisipasi yang ikut rapat. Nah pilih waktu dan fasilitasnya. Jadi waktunya harus fleksibel ya. Jadi biasanya meeting itu lebih enak pagi gitu ya. Kalau sudah siang ngantuk ya. Jadi mungkin pilih waktu yang tepat dan fasilitasnya juga. Nah, seperti itu. Jadi tetapkan agenda. Jadi agenda itu jangan, kalau kita ingin mengadakan suatu rapat itu jangan mendadak gitu ya. Misalnya ada 1 minggu gitu ya. Jadi sudah ditetapkan gitu ya. Jadi komunikasi dulu gitu ya. Jadi komunikasi antara organisasi, misalnya departemennya banyak, apalagi kalau departemennya banyak, ini agenda meeting misalnya penting gitu ya, itu sudah ditetapkan mungkin 1 bulan sebelumnya gitu ya.
Kecuali ada misalnya ada rapat dadakan ternyata apa namanya kekurangan misalnya produk ada permintaan khusus, ada permintaan dari customer misalnya ya. Customer tiba-tiba minta dikirimin berapa kontainer tiba-tiba gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya mendadak gimana sih kita nggak tahu, kita di luar planning gitu ya, planning produksi. Kita di luar planning produksi ini gitu ya. Jadi wah, kita harus bagaimana, kita harus menetapkan bahan bakunya bagaimana, kita harus menetapkan dari awal gitu ya. Jadi nah seperti itu baru, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau untuk emang apa namanya nah ini kalau bisa 1 minggu sebelumnya. Jadi kita pun sudah tahu gitu ya, kita sudah punya catatan sendiri. Nah seperti itu. Jadi kenapa komunikasi dalam organisasi penting gitu ya. Nah, sekarang komunikasi dalam organisasi ada memimpin dan berpartisipasi dalam rapat. Ya. Setiap orang punya tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan rapat dengan sukses. Ya. Makanya kadang ada juga rapat yang tidak menghasilkan apa-apa. Sering kita, gitu ya. Saya juga mengadakan rapat apa namanya rapat virtual gitu ya. Karena jauh ada yang di sana gitu ya. Nah itu kadang kita nggak memutuskan apa-apa, itu ada, gitu ya. Tidak memutuskan apa-apa. Jadi makanya kenapa ya setiap orang punya tanggung jawab sama untuk melaksanakan rapat dengan baik, gitu ya. Jadi harus apa namanya ikut berpartisipasi. Kita misalnya dimintai pendapat, gitu ya. Ya sudah, gitu ya. Apa sih pendapat kita, gitu ya. Nah, di sini ya, karena biar rapat itu sukses, jaga agar rapat tetap pada jalurnya. Jangan membicarakan lain. Ya. Misalnya ingin kita fokus pada produk baru, ya sudah kita fokus ke produk baru. Gitu ya. Kita ingin peluncuran produk baru, jangan ke yang lain-lain. Jadi fokus satu apa yang sudah kita sepakati. Ya. Ya, ikuti aturan yang sudah disepakati. Jangan membicarakan yang lain. Membicarakan produk yang udah lama atau produk sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kita fokus pada produk yang baru ini, kita mau bagaimana gitu ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana nanti pemasarannya, bagaimana bahan bakunya dapat dari mana dan sebagainya. Gitu. Mesinnya bagaimana. Jadi kita ikuti aturan yang sudah disepakati ya. Jadi mendorong partisipasi. Jadi Kak, misalnya dia dalam rapat itu harus ikut berpartisipasi, jangan diem aja gitu ya. Nah, berpartisipasilah secara aktif gitu ya. Jadi kalau kita walaupun pendapat kita nanti tidak apa namanya tidak dipakai gitu ya, jangan sakit hati ya nggak apa-apa gitu ya, karena kita meeting itu ya mengumpulkan semua ini ke bagaimana gitu ya, seperti itu. Jadi harus apa namanya jangan langsung aduh kok enggak ideku nggak diterima gitu ya, ya udah gitu ya nanti. Nah itu, nah menutup dengan efektif gitu ya. Jadi kita dalam rapat pun ada aturannya gitu ya, seperti itu. Nah ya. Sekarang bagaimana memperbaiki keterampilan mendengar. Misalnya kalian sebagai pendengar gitu ya. Nah, mendengar yang efektif dapat memperkuat ya dan membuat hubungan organisasi ya, memperkuat hubungan organisasi, meningkatkan pengiriman produk, menyiapkan organisasi akan peluang-peluang inovasi dan memungkinkan organisasi untuk mengelola tumbuhnya aneka ragam dalam angkatan kerja dan para pelanggan yang dilayani. Nah, di sini kita harus dalam berkomunikasi gitu ya. Bagaimana sih kita harus tahu semua. Bagaimana keluhan-keluhan pelanggan misalnya. Bagaimana melayani pelanggan. Ya, bagaimana
peluang yang inovasi yang ada. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kita harus bisa memperbaiki, gitu ya. Sebagai misalnya kita mendengar ya, kita mendengar ini kita harus tahu, gitu ya. Harus sebagai mendengar yang efektif. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana sih pengiriman barang, pengiriman produk udah sampai mana, gitu ya. Apalagi kalau kita bekerja di suatu perusahaan, misalnya kita menyediakan misalnya mesin-mesin gitu ya, mesinnya harus datangkan dari luar negeri gitu ya, misalnya seperti itu. Kita harus berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, itu komunikasi itu kita harus siap gitu ya. Bagi pengiriman barangnya dari sampai mana dan sebagainya. Kita mengurus biaya cukai dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus selalu terampil gitu ya sebagai pendengar ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memperbaiki keterampilan mendengar gitu ya. Jadi mendengarkan isinya. Ya, kita bisa mendengarkan isinya, mendengar dengan kritis, mendengar empati. Nah, ini walaupun kita sebagai pendengar, kita harus kritis juga gitu ya. Nah, kalau kita memahami proses mendengar, kita harus bisa menerima. Ya, menginterpretasikan ya, mengingat, mengevaluasi dan merespon gitu ya. Jadi sebagai pendengar pun kita harus bisa menerima ya apa yang sudah disepakati gitu ya. Terus kita mampu menginterpretasikan juga dan sampai merespon. Kita harus merespon apa yang sudah dikomunikasikan tadi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih kita meningkatkan keterampilan komunikasi? Ya, keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis, misalnya, salah satunya ya, membaca. Ya, nah kita mungkin banyak sekali ingin tahu bisnis yang sekarang. Ya, jadi kita harus banyak membaca. Membaca, misalnya kita sekarang membaca nggak usah beli koran atau majalah dan sebagainya. Udah lewat internet itu banyak gitu ya, berita sekarang itu apa gitu ya. Mendengarkan gitu ya, jadi kita harus banyak mendengarkan, misalnya ya, membuat percakapannya menarik ya, jadi harus menarik, apalagi seorang marketing gitu ya. Ini marketing ini juga harus percakapannya harus bagus, komunikasinya harus bagus, harus menarik gitu ya. Bagaimana kita akan menarik pembeli gitu ya, melakukan wawancara ya. Nah, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil ya, berpidato dan presentasi, menulis memo dan laporan. Nah, di sini ini adalah keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis ya. Nah, sekarang hambatan ya, komunikasi itu pasti mempunyai hambatan. Ini hujan deras kayaknya. Dengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya. Kalah sama suara hujan di luar. Ya, nah. Hambatan komunikasi secara efektif. Ya, ini ada hambatan organisasional. Ya, jadi ada hierarki, ada wewenang manajerial dan spesialisasi. Nah, biasanya di sini hambatan-hambatannya. Ya, dia misalnya tingkatannya beda gitu ya, udah dari atas sampai bawah. Dan itu kita sungkan gitu ya. Nah, ada karena wewenang, gitu ya, wewenang manajer ini ya. Nah, ada terlalu spesial gitu ya, nah, seperti itu. Nah, itu biasanya hambatan. Jadi kita sungkan misalnya mau bicara dengan direkturnya misalnya. Kita sebagai karyawan biasa, tapi kita ingin bicara dengan pimpinan paling atas. Nah, pasti kita juga sungkan gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi adalah sebuah hambatan gitu ya. Nah, hambatan antar pribadi, mendengar apa yang ingin kita dengar. Ya, jadi terlalu
apa namanya ingin tahu gitu ya, mendengar apa yang kita ingin dengar gitu ya. Jadi itu hambatan antar pribadi. Mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang ditahu. Jadi diabaikan gitu ya. Jadi menilai sumber-sumber informasi. Gitu ya. Jadi kadang hambatan-hambatan komunikasi ini juga misalnya antar pribadi karyawan misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah hambatan dalam komunikasi. Nah, mungkin itu aja dalam komunikasi. Ada yang ingin bertanya? Ini saya tidak mengadakan UTS, ya, jadi UTS-nya adalah berupa presentasi, ya. Jadi nanti mungkin saya ada satu materi gitu ya, jadi tentang manajemen perubahan. Ini mungkin saya ingin tahu, suatu organisasi bisa berubah nggak? Berubah dalam hal apa? Bisa berubah nggak? Bisa. Suatu Bisa, Bu. organisasi bisa berubah kan? Bentuknya, hanya berubah kan? Bisa kan? Iya, Bu. Nah, itu kalau organisasi berubah, manajemen berubah nggak? Berubah, Bu. Berubah, Bu. Nah, oke, jadi manajemen juga berubah. Nah, habis ini, ya, mata kuliah ini, nanti ada materi tentang manajemen perubahan. Nah, itu nanti kalian saya suruh bikin suatu paper, ya, sesuatu perusahaan yang dia merubah manajemennya, ya, merubah manajemennya seperti itu. Jadi bagaimana dia mengubah manajemennya. Jadi nanti presentasi, kita ingin tahu muka-muka yang kuliah ini. Jadi saya tidak UTS, ya, senang banget pas tidak UTS nih. Ya, jadi saya tidak UTS dan ini presentasi dan ini kelompok, ini berapa orang ya yang ikut ini 62 kalau nggak salah. 62 apa 63 ya? Sekitar gitu. Jadi nanti kelompoknya 10 berarti berapa? 6. Banyak kan? Berapa ya? 5, Bu. 5, Bu. 5 sampai 6 orang aja deh. 5 sampai 6 orang aja. Bungkus. Jadi saya nilai UTS-nya dari presentasinya. Jadi kalau nilai presentasi, kalau bagus gitu ya. Jadi nilai mahasiswa, keaktifannya juga saya tahu gitu ya, keaktifan mahasiswa. Jadi 5 sampai 6 deh. Kalau 60 berarti berapa 5 berarti sekitar 10 kelompok ya. Kelompok lah. Ya, nanti kelompok diatur sendiri. Saya ingin karena ini teori ya, jadi saya ingin UTS-nya adalah membuat paper dan dipresentasikan seperti itu ya. Jadi mungkin butuh waktu berapa lama ya? Satu presentasi 10 menit aja deh, 15 menit ya. Jadi habis ini nanti saya mata kuliah ada satu materi habis ini ya, minggu depan ya, nanti bisa tentang manajemen perubahan gitu. Jadi kalau dulu saya OMPI ini waktu manajemen perubahan ada seminar gitu ya, ada seminar di Geraha gitu ya. Jadi saya mengundang
teman gitu ya, teman untuk mengisi gitu ya, mengisi seminar. Jadi mahasiswanya saya suruh bikin paper juga dari masalah yang dibicarakan oleh pembicara gitu ya. Boleh Bu, diadakan Nah, lagi Bu. ini nanti ada juga ya, mungkin saya akan mengundang satu praktisi gitu ya, di nanti setelah UTS, satu praktisi untuk mengisi mata kuliah ini gitu ya. Maksudnya mata kuliah ini nanti akan ada satu, saya mungkin praktisi ya, jadi bukan saya yang mengajar, jadi mungkin saya sebagai moderator, nanti ada praktisi yang akan mengajar, dan kalian mungkin tugasnya nanti akan merangkum apa sih yang dibicarakan oleh praktisi ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya ingin setiap mata kuliah saya ada satu orang yang sudah masuk terjun sebagai praktisi ingin mengajar gitu ya. Jadi mungkin kalau mata kuliah ini OMP ada nggak ya? Oh, nggak ada. Dan mata kuliah kalau nggak salah ya. Nanti P3 aja ya. Dosen tamu mungkin satu ya, dosen tamu dari salah satu universitas di Solo juga. Ya, ingin mengajar, kalau P3 ada. Ya, nah seperti itu. Nah, itu mungkin ini plan saya. Ya, nah seperti mungkin plan dosen yang lain juga ada, seperti Bu Yunita mungkin ya, mungkin di mata kuliah lain dia ingin mengadakan sebuah dosen biar enggak saya terus gitu ya yang menjelaskan gitu, jadi biar agak refresh gitu. Nanti mungkin nggak tahu ya, kalau tatap muka mungkin nanti yang karyawan hanya dikasih video ya, mungkin video aja itu, seperti itu. Kalau mungkin ingin kuliah ya ke kampus ya, tapi kalau ingin tidak kuliah ya mungkin video aja. Nah, seperti itu. Mungkin pembagiannya seperti itu. Oke, nggak ada yang bertanya? Udah absen semua? Cuma 47, berarti banyak yang nggak masuk ini. Sekitar 10. Dibuat blended bisa itu Bu. Nggak ada bertanya? Caranya bisa Mas Janin, dibuat. ini saya nggak bisa ngabsen karena ini baru besok. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Janin, Nggak sudah apa-apa disiapkan Bu. absensinya? Ini apa Iya ini? Bu. Cat ini, isinya apa nih? Link ya, sudah ya? Iya. Sudah, Bu. Oke. Tidak ada yang bertanya? Saya mau bertanya, itu tadi kan kelompoknya Bu Erna yang tentukan atau kita Iya. sendiri yang memilih? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Halo. sudah absen semua? Halo. Bu Erna. Sudah absen semua? Bu Erna. Sudah ya? Halo. Bu, ada yang tanya, Bu. Ini kok jangan-jangan ini nggak ada orangnya nih, kuliah saya ini nggak ada yang jawab. Halo. Bu Erna, Halo, Bu. dengar kita nggak? Halo. Jadi ini nggak ada orangnya nih. Halo, Bu. Bu. Yang nanya loh, Bu. Ibu. Ya? Ada yang tanya Bu. Halo. Ada yang tanya. Ada yang tanya, malah saya kedengeran ya, putus ya internet saya ya. Oh iya. Siapa? Terdengar ya, Bu ya? Ini kan tadi belum dibagi kelompoknya. Nah, itu dari Bu Erna yang tentukan atau kita sendiri yang memilih ya, Bu ya? Kelompoknya 5-6 orang tadi. Oh, Iya. kelompoknya terserah. Saya nggak akan membagi. Kalian sendiri. Ya, jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Jadi terserah nanti ya kelompoknya ya. Ya, jadi Bungkus, saya Bu, nggak ya. membaginya gitu ya. Jadi 5 maksimal 6 lah. Maksimal 6 orang. Ya, 5-6. Kalau untuk deadline-nya tadi, Bu? Nanti habis kuliah gitu ya. Nanti habis kuliah minggu depan saya membahas tentang manajemen perubahan. Nah, di situ nanti ada
gitu ya. Jadi di belakangnya nanti ada penjelasan bagaimana cara bikin papernya, apa aja gitu ya, perubahan-perubahan dalam organisasi itu. Nah, pas UTS, jadwal UTS itu biasanya sesuai dengan jadwal sisi akad gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan jadwal sisi akad, kita pisah ya kan, antara AJ dan reguler. Pisah karena sisi akad pisah gitu ya. Jadi ini nanti kesepakatan ya, waktu pas jadwal UTS biasanya ini waktunya berarti nanti bikin papernya 2 minggu ya. 2 minggu dari UTS, jadi minggu depannya lagi biasanya belum UTS, masih ada ini, minggu depannya lagi baru UTS. Jadi pas jadwal UTS itu nanti akan 1 hari gitu ya untuk presentasi. Ya, untuk presentasi papernya gitu ya. Jadi bikin paper gitu nanti ada bagaimana sih sebelum, bisa kalau berubah organisasi, sesuatu organisasi berubah kan kita harus bahas dulu sebelumnya organisasi itu ngapain gitu ya. Kenapa harus dirubah? Setelah mengalami perubahan bagaimana? Ya, apalagi sekarang banyak tuh. Saya yakin banyak perusahaan-perusahaan yang mengubah organisasinya. Ya, seperti di sini. Dulu rektor itu ada 3. Dulu fakultas itu ada 4. Ya. Saya masuk fakultas ada 4. Wakil rektor ada 3. Ya, baru tahun 2018 ya, 2018 ya. Fakultas jadi 2, cuma 2 fakultas. Nah, terus wakil rektor cuma 2 ya, yang 1 hilang. Nah, jadi berubah kan, struktur organisasinya jelas berubah. Nah, setelah itu dulu dekannya ada 4, jadi ada 2, berubah kan jadi total ya, seperti itu. Jadi kalian cerita sebuah paper itu kayak membuat sebuah tulisan ya, bagaimana perubahan setelah organisasi yang lama dengan organisasi yang baru. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin di perusahaan misalnya ada kalian ingin membahas organisasi kantor pos Indonesia nih, pos Indonesia. Kemudian bahas sebuah perusahaan pos Indonesia. Dia pasti yang dulu bisa dengan surat misalnya, jual perangko dan sebagainya. Sekarang dia bisnisnya beda. Nah, jadi beda juga kan? Ya beda juga kan? Apa yang strategi bisnisnya juga berbeda. Pasti struktur organisasinya juga berbeda, berubah. Bagaimana ingin dia mengembangkan bisnisnya itu. Nah, seperti itu. Jadi setelah mengalami perubahan organisasi, kelanjutan perusahaannya bagaimana? Gitu ya, hambatan-hambatan dalam merubah, nggak mudah loh merubah suatu organisasi itu, gitu ya. Itu nggak mudah, gitu ya. Seperti itu. Jadi tantangannya apa aja. Nah, seperti itu. Makanya kalau 1 minggu mungkin terlalu singkat, gitu. Jadi sebuah kayak membuat suatu. Kalian ini belajar ingin membuat suatu penelitian lah. Yang gitu ya. Jadi nanti bisa kalian jadikan topik skripsi ya. Jadi untuk merubah suatu organisasi gitu ya. Jadi bagaimana sebelum dan sesudah ya. Bagaimana apakah malah perusahaan itu omset turun gitu ya. Apakah malah bangkrut, apakah malah maju, kita nggak tahu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jelas. Jadi kalian ingin membuat suatu tulisan lah gitu ya. Nah, dan itu bisa apa namanya dipresentasikan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi keaktifan kelompok gitu ya. Jadi aktifan kelompok kalau mau aktif ya, apalagi aktif bertanya atau gimana apa namanya. Nanti misalnya kelompoknya 5. Misalnya ada pertanyaan 5. Nah, 1 harus bisa menjawab
gitu loh. Jadi misalnya pertanyaan 1 mahasiswa A, pertanyaan 2 mahasiswa B. Jadi kan saya tahu, gitu ya. Antar kelompok. Jadi komunikasi kalian, gitu ya, dalam mengerjakan paper ini kan ketahuan, ya. Misalnya hanya yang mahasiswa C, aku numpang nama, gitu ya. Saya numpang nama, gitu ya. Jadi nggak ikut diskusi misalnya, ketahuan gitu ya. Pasti dia nggak tahu apa-apa isi papernya itu apa yang ditulis gitu nggak tahu. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin mengetahui gitu ya. Ada yang ya? Ada lagi? Jelas? Bu Erna. Itu presentasinya forum atau cuma sama Bu Erna aja? Apanya? Presentasinya. Forum. Oh, berarti bareng semua ya, Bu? Ya, jadi bareng forum gitu ya. Jadi mungkin membutuhkan waktu lebih dari mungkin sekitar 3 jam lah. Oh iya, Bu. Sediakan waktu ya. Jadi